Tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang selalu ada bersamaku, sedetik pun tak pernah Kau berpaling dariku. Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milik-Mu, ya Tuhan. Ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu, Tuhan. Semua yang ada di hidupku kepunyaanmu, dan tak dapat ku bermegang, sebab hidupku pun milik-Mu, ya Tuhan. Ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku lebih mendekat, agar ku tahu semua isi hati-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, agar dapat ku pegang erat sampai selamanya. Ku ingin melekat kepadamu, Tuhan, ya Tuhan. Ku datang berserah, membawa segala yang ku miliki. Biarkan ku
selamanya. Ku ingin melekat kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ku datang berserah hanya padamu Tuhan. Sebab semua yang ku miliki, semuanya kepunyaanmu, segalanya milikmu. Ku datang Tuhan, hampirimu Tuhan. Oh, 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 oh. Ku berserah padamu Tuhan. Ku berserah padamu, oh Yesus, yang menjadi kerinduan hatiku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, oh Tuhan. Mendengar suaramu Tuhan, mendengar isi hatimu Bapa. Maya rara maya rara mase, kiara maya rara masane. Sebab aku milikmu Tuhan, sebab aku milikmu Tuhan. Dan aku bersyukur Kau Tuhan yang mengasihiku, Kau yang menjamin hidup kami Tuhan. Aku bersyukur Tuhan padamu Tuhan, Kau mengasihiku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maya rara rara mase. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjadikan kami indah, Kau menjadikan kami umat-Mu, milik-Mu Tuhan. Supaya kami dapat bersekutu dengan-Mu Tuhan. Supaya kami dapat dekat dengan-Mu Bapa. Mendengar isi hati-Mu Tuhan. Oh, oh. Mendengar apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih baik.
berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihiku. Terima kasih, Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa ini adalah waktu yang teduh, waktu yang tepat untuk kita mengingat dan merenungkan janji-janjinya. Adalah baik bagi kita untuk setiap hari kita membaca firman dan memperkatakannya. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita membaca bersama-sama dan memperkatakannya dengan iman. Saya mengajak setiap kita untuk ikut membaca, kemudian ikut memperkatakannya dengan iman. Dan bahkan jadikan pasal ini, Mazmur 112, menjadi renungan dan bacaan kita hingga beberapa hari ke depan. Mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 112. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat yang kelima, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia tak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin.
Bapak Ibu Saudara, pada saat kita membaca Mazmur 112 satu persatu, kita mau membaca dengan suara kita. Kita tidak hanya membaca di dalam hati, tapi cobalah untuk membacanya dengan suara yang bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Dan kemudian pada saat kita membaca Mazmur 112 satu persatu, katakan dengan iman. Saya ingin bertanya kepada setiap kita, apa yang saudara rasakan pada saat saudara membaca ayat-ayat tersebut dan mulai memperkatakannya. Saya terbiasa untuk menjadikan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita, entah itu di kitab Mazmur atau di kitab yang lain, sebagai satu bentuk doa saya kepada Tuhan, sebagai satu bentuk pernyataan iman saya kepada Tuhan. Sehingga pada saat saya membaca Alkitab saya tidak membacanya hanya di dalam hati, tapi saya memperkatakannya seperti yang tadi kita lakukan. Nah Bapak Ibu, apa yang saudara rasakan pada saat engkau membaca ayat-ayat tersebut dan mulai memperkatakannya? Apakah menjadi yakin atau mungkin masih belum terasa apa-apa? Wah, aku gak terasa apa-apa. Gak apa-apa, kalau saudara belum merasakan sesuatu, it's okay, gak apa-apa. Coba diulangi lagi, saudara bisa mengulangi, membaca dan memperkatakannya dengan iman. Sampai muncul di dalam hati kita, di dalam diri kita satu keyakinan iman. Dan kemudian muncul sejahtera di dalam hati kita. Ini perlu dilakukan setiap hari. Jadi pada saat kita merenungkan firman, pada saat kita ada di dalam waktu teduh kita tidak sedang membacanya cepat, atau kita hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban kita, sekedar berkata mungkin, Tuhan aku sudah baca Alkitab loh. Atau kita mungkin berkata atau sharing kepada saudara seiman atau rekan kita yang lain, aku udah renungan hari ini. Kita tidak melakukannya seperti itu. Tapi cobalah untuk membaca Alkitab, membaca firman itu sebagai satu janji. Di mana pada saat kita membacanya, kita mengungkapkannya dengan kata-kata kita yang bisa didengar oleh telinga kita. Dan kemudian kita memperkatakannya itu dengan iman. Kita mempercayai setiap janji itu. Nah coba lakukan ini, baca dan perkatakan dengan iman sampai beberapa hari ke depan. Mungkin kita bisa mengulangnya lagi. Pada saat selesai di dalam secret place ini, Bapak Ibu Saudara sudah mengikutinya. Tapi cobalah, jadikan ayat ini mungkin sepanjang hari pada saat kita di kantor, kita membacanya ulang. Dan bukan hanya membaca, kita yakin bahwa setiap kata-kata atau setiap firman di dalam ayat-ayat tersebut, di dalam pasal tersebut, itu adalah sebuah deklarasi iman kita. Satu tindakan kita percaya kepada Tuhan. Seperti judul daripada ayat tersebut, dalam pasal tersebut, Mazmur 112 adalah bahagia orang benar. Jadi kita imani, Tuhan kebahagiaan itu adalah ini. Kemudian kita memperkatakannya satu persatu. Bahwa kalau kita ini takut kepada Tuhan, cinta kepada firman-Nya, maka ini yang akan terjadi. Kita nyatakan itu setiap hari. Kita nyatakan itu dengan iman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengalami sesuatu. Kalau tadi saya bertanya, mungkin saudara juga bertanya kepada saya, apa yang Anda dapatkan atau apa yang saya dapatkan dan rasakan pada saat saya membaca dan memperkatakan firman itu. Yang saya dapatkan adalah muncul dalam hati saya satu sukacita. Kenapa? Karena dalam janji itu, dalam firman itu dikatakan, setiap orang yang takut akan Tuhan dan cinta firman, berkat-berkat akan menyertainya. Ada berkat yang menyertai Tuhan, menyertai setiap orang yang mencintai Tuhan. Berkat apa itu? Berkat atas keturunannya, tadi dikatakan anak cucu kita diberkati. Berkat di dalam keluarga, berkat di dalam rumahnya, bahkan berkat di dalam relasi dengan yang lain, ya. Kita akan mendapatkan favor, mendapatkan perkenanan ketika kita bertemu dengan orang lain. Berkat di dalam keuangan, bahkan berkat di dalam damai sejahtera dan ada ketenangan. Karena orang benar ketika dia mendengar kabar-kabar celaka, hatinya tetap dan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tetap tenang. Ini merupakan satu berkat. Ini merupakan satu blessings, berkat, perkenanan Tuhan, yaitu ketenangan. Berkat apa lagi? Berkat di dalam pekerjaan. Berkat di dalam tadi sudah relasi dan sebagainya. Ada banyak hal. Namun satu hal yang pasti, Bapak Ibu Saudara, takutlah akan Dia dan cintai firman-Nya. Saya percaya engkau akan melihat perbedaan yang nyata di dalam kehidupanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, firman yang kita baca, yang kita renungkan setiap hari,
bukan hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang Kristen atau orang percaya bahwa aku sudah setiap hari membaca firman, atau untuk sekedar laporan kepada teman kita, atau kita mengikuti proyek membaca Alkitab setahun bersama-sama, kemudian kita punya WhatsApp group dan kemudian kita katakan aku sudah membaca Alkitab hari ini. Bukan hanya untuk itu Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih daripada itu. Pada saat kita merenungkan firman, kita membacanya bahkan memperkatakan dengan iman, telinga kita mendengar. Alkitab juga katakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran. Dan pada saat kita memperkatakan firman, iman kita timbul. Ketenangan di tengah chaos dengan kondisi yang seperti ini. Kabar-kabar celaka kita dengar. Perang dunia ketiga, kasus virus yang meningkat dan sebagainya. Perekonomian yang ambruk dan sebagainya. Kita mendengarkan ada begitu banyak kabar yang celaka. Tetapi janji daripada firman Tuhan, pada saat kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, maka hati kita dipenuhi dengan ketenangan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah berkat Tuhan. Ketenangan dan damai sejahtera di dalam hati kita. Ada sukacita, ada perasaan satu bahagia di dalam kehidupan orang benar. Seperti Mazmur 112, bahagia orang benar. Saya berdoa, apapun yang sedang kita alami pada hari ini, pagi ini, bahkan mungkin semalam kita gak bisa tidur, kita memikirkan begitu banyak hal. Pikiran kita gak bisa berhenti karena masalah itu datangnya gak satu persatu tapi rombongan. Saya mau berdoa bahwa Tuhan akan memberikan berkat. Satu hal yang pasti yang saya katakan tadi, takutlah akan Tuhan dan cintai firman-Nya. Pada saat kita membaca firman, kita tidak sedang mencari pembenaran, kita tidak sedang mencari konfirmasi, tetapi karena kita mau cinta firman dan kita mau melakukannya. Ada banyak orang ketika di dalam sebuah kelompok kecil, mereka memperdebatkan firman, kebenaran ini seperti apa, oh harusnya pandangannya seperti ini. Tetapi banyak dari mereka tidak melakukan firman, tidak taat kepada firman. Hal yang paling sederhana adalah takutlah akan Dia, cintai firman. Mencintai firman dengan apa? Melakukannya. Taat. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa pada saat kita taat nanti, Saudara akan melihat ada perbedaan yang nyata. Bahkan janji Tuhan tadi di Alkitab tadi dikatakan, berkat Tuhan akan menyertai. Mari saat ini saya ingin berdoa kepada setiap Bapak Ibu Saudara dan kemudian mari kita naikkan doa kita dengan sungguh-sungguh. Baca ulang lagi Mazmur 112 untuk perenungan kita beberapa hari ke depan. Saya percaya hati kita akan dipenuhi dengan berkat Tuhan. Tuhan, saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami kegoncangan, mengalami ketidaktenangan, mengalami kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, melihat masa depan yang tidak pasti, mendapatkan masalah yang bertubi-tubi. Tuhan, hari ini Engkau sanggup untuk menolong setiap mereka. Berdoa bahkan Tuhan, berkat Tuhan turun atas kehidupan mereka. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi lebih daripada itu. Ada damai sejahtera, ada berkat ketenangan. Seperti Mazmur 112 tadi katakan, biarlah seluruh ayat tersebut terjadi di dalam kehidupan kami. Melepaskan damai sejahtera, sukacita atas setiap rekan-rekan, setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap orang percaya yang mendengar, yang melihat, yang ikut merenungkan bersama-sama di dalam secret place. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran setiap kami. Dan kami mau menaikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini
bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup